Ajaran-ajaran kekristenan yang katakan, wah karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk selamat, apapun yang terjadi, Anda pasti selamat. Betul, kalau kita tetap berada dalam Tuhan, kalau kita jatuh dan kita bertobat, kita akan dapat terus berada dalam jalur keselamatan. Tetapi setengah benar itu sesungguhnya itu bohong. Setengah benar itu adalah satu kebohongan. Objektif. Bukan lagi berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan apa dan kebenaran itu? Kalau demikian. Kalau kebenaran itu bukan lagi sesuatu yang sangat objektif. Bukan lagi hitam di atas putih. Berdasarkan apa itu kebenaran sekarang? Wah, saya sudah ulang-ulang ya. Kalimat yang di akhir pelajaran ini. Apakah yang harus diajarkan kisah ini kepada kita tentang betapa mudahnya bagi orang-orang Kristen yang setia untuk menyimpang dari jalan yang benar? Apakah ketidaktaatan tidak pernah menjadi pilihan yang baik? Satu firman Tuhan yang dia ingin tekankan bagi kita yang mungkin, kita tidak ada masalah dengan jangan kamu berzinah. Mungkin tidak ada masalah kita. Jangan kamu membunuh, apalagi jangan kamu membunuh. Saya nggak pernah membunuh. Tapi bagaimana dengan jangan kamu menjadi saksi dusta atau berdusta? Ya, apakah ini satu hal yang gampang kita katakan? Nggak mungkin, pendeta. Untuk membunuh mungkin, untuk berzinah mungkin dapat kita katakan, atau ya membunuhlah minimal. Nggak mungkin. Bagaimana dengan berdusta? Ya. Kalau Anda berada di Amerika Serikat ini dan diminta untuk menjadi saksi di pengadilan, Anda harus disumpah ya, angkat tangan atau apa ya, untuk menyatakan kebenaran, seluruh kebenaran, and nothing but the truth. Tidak ada kecuali kebenaran. I promise to give the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Wah, hebat sekali ya. Orang dunia saja berbicara tentang kebenaran, dicari kebenaran tersebut. Moto daripada Harvard University adalah veritas. Kata veritas artinya apa ya? Truth, kebenaran. Kita memiliki love and hate relationship dengan truth. Kita orang lain harus menunjukkan kebenaran kepada kita, tetapi kita ya sekali-sekali ya. Kalau kita berdusta, kalau kepepet, kalau kita dalam keadaan terdesak, daripada kita dihajar ya berdusta sedikit. Daripada orang sakit hati ya berdusta sedikit. Berdusta adalah satu hal yang telah dilakukan oleh apa ya? Oleh Abraham ya. Kepada Firaun di Mesir, dia katakan dalam Kejadian 12:13 ya, tentang Sarah kepada Sarah ya, dan untuk dinyatakan pada Firaunnya, katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Dan ini bukan kali pertama dia jual Sarah. Dia jual Sarah atau dia berbohong tentang Sarah 2 kali, saudara, bukan hanya sekali. Itu pertama kepada Firaun, kemungkinan besar Firaun sudah bersama-sama dengan istrinya. Tapi ada raja lainnya, Raja Abimelek, raja di Gerar. Ya. Kejadian 20 ayat 22 berbicara tentang hal yang sama. Jadi memang masalah Abraham ini mungkin masalah kita semua yang sering berdusta ya. Mungkin ya. Oleh Kejadian 20 ayat 2 katakan, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tapi sebelum apa-apa, kemudian dia mengetahui keadaannya. Nah, kalau kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, kita harus menyatakan seluruh kebenaran. Nah, yang dilakukan adalah oleh Abraham ini adalah setengah kebenaran. Kenapa saya katakan setengah kebenaran? Karena dia ada sedikit benarnya atau ada setengah benarnya. Abraham. Kenapa? Kalau Anda membaca, Sarah itu betul-betul adalah adik tiri Abraham. Sarah adalah adik tiri Abraham. Kejadian 20 ayat 12 waktu dia dipanggil oleh Abimelek, lalu bertanggung jawab dong kamu. Ini dikatakan kepada Abimelek ayat 12, Kejadian 20 ayat 12. Lagi pula dikatakan kepada Abimelek, Sarah itu benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan dari ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Betul, mereka itu satu apa? Satu ayah, tetapi beda apa? Beda ibu. Nah, satu ayah, tetapi beda ibu. Tadi setengah benar dengan kata lainnya, setengah benar. Dan bukan itu saja, mungkin di zamannya Abraham ya, di zaman Abraham itu orang-orang di zaman Abraham memiliki satu tradisi bahwa pada saat saya menikah, saya bukan hanya mengikuti upacara pernikahan dengan istri saya, tetapi upacara di mana saya mengadopsi atau orang tua saya mengambil istri saya atau keluarga orang tua saya
mengambil istri saya sebagai bagian anggota keluarga, atau lebih tepatnya sebagai adik saya. Sebagai adik saya, ya. Mungkin seperti saudara kita dari Tapanuli mungkin ya, pada saat istri ini dikasih marganya, mungkin demikian ya, dikasih marganya dan lain sebagainya. Jadi menurut hurian dokumen di zaman Abraham, hurian dokumen katakan bahwa pernikahan itu selalu diikuti dengan upacara adopsi, pengadopsian. Kenapa? Wanita itu, istri, calon istri itu atau istri itu, pengantin wanita itu, pertama-tama menjadi seorang istri, ikut upacara pernikahan, tetapi kemudian ikut upacara adopsi di mana ia diangkat menjadi saudara perempuan dari sang pria atau mempelai pria untuk memperkuat hubungan di antara suami dan istri tersebut. Jadi Abraham itu enggak salah sekali. Seringkali kita mengelak dari tanggung jawab, kita mencari-cari alasan. Ya, mencari-cari alasan dengan membuat apa? Half truth, setengah benar. Ya, tetapi setengah benar ditambah dengan setengah benar yang lain itu tidak sama dengan benar. Jadi setengah benar itu sesungguhnya itu bohong. Setengah benar itu adalah satu kebohongan, ya, satu kebohongan. Nah, tidak heran Mark Twain katakan bahwa half truth is the most cowardly of lies. Setengah kebenaran-kebenaran yang cuma setengah-setengah itu adalah orang-orang yang takut, tidak berani untuk menyatakan kebenaran, dan mereka adalah orang pengecut. Lebih baik kita apa? Berdusta, benar-benar berdusta, daripada menggabungkan antara dusta dan kebenaran karena kita mau berlindung dari apa ya? Mengelak daripada konsekuensi daripada kebenaran tersebut. Jadi lebih baik kita berdusta terus terang. Ya, lebih baik berdusta daripada setengah berdusta, dengan kata lain menurut Mark Twain, ya. Kenapa? Karena setengah benar, setengah truth, half truth ini hebat sekali konsekuensinya. Ya, kalau kita berdusta, orang bisa, oke, ini berdusta, orang enggak. Tapi kalau kita menggabungkan antara dusta dan kebenaran, waduh, itu bisa lebih membuat orang-orang itu lebih kena, dia punya getahnya, dengan kata lain, ya. Konsekuensinya itu bisa lebih hebat. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah apa yang setan tawarkan kepada Hawa. Kita sudah sering pelajari ini dia. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bohong. Sekali-kali kamu tidak mati itu bohong. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu betul, ya. Betul, ya. Tahu tentang baik yang jahat itu betul. Kejadian 3:22, Tuhan sendiri menyatakan itu satu kebenaran. Tahu tentang yang baik dan jahat. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi seperti Allah. Dalam konteks apa? Tahu seperti Allah. Mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini dia. Jadi kebohongannya itu adalah apa? Kebohongannya kamu tidak akan mati. Dia tidak akan kekal hidupnya. Tuhan sudah katakan. Tapi satu hal betulnya itu ada. Kebenarannya itu apa? Ada. Jadi yang tidak benarnya itu mereka tidak akan mati. Dan firman Tuhan sudah cukup jelas. Nggak usah baca firman Tuhan. Kita juga semua ya tahu konsekuensi dari hidup dalam dunia berdosa. Kita gampang matinya. Ya. Dapat mati. Ya. Tidak akan mati, Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, kematian. Demikianlah maut itu, kematian itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi pendusta pertama ya, yang membawakan half truth itu tidak lain dan tidak bukan si setan. Ya, pendusta pertama itu yang dia gunakan bukan dusta yang benar-benar dusta, yang 100% dusta, tapi ada benarnya, saudara. Ada benarnya dusta itu. Dia gabung antara kebenaran dan dusta. Dan kata bukan ada benarnya dusta itu, tapi dia menggabungkan antara kebenaran dan apa? Kebenaran dan dusta. Tetapi ular itu berkata, sekali kamu tidak akan mati, kamu akan baik dan jahat. Dan dia telah menjadi bapa kita dalam hal berdusta. Dia telah menjadi bapa kita dalam hal berdusta. Kita adalah anak-anak pendusta. Kalau kita tidak bertobat, ya, kita adalah anak-anak pendusta, saudara sekalian, ya. Yohanes 8 ayat 44 katakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu, yang berbicara pada orang-orang yang tidak mau menerima Yesus, ya. Ini bukan orang-orang yang menerima Yesus, ini pada orang yang tidak menerima Yesus, yang mengecam Yesus dalam pelayanan Yesus, orang-orang Yahudi di zamannya yang mengecam dia. Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapamu
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya, jadi kalau kita berdusta walaupun itu ada kebenaran firman Tuhan kita masukkan, jadi hasilnya itu bukan firman Tuhan. Itu pada saat kita firman Tuhan dan juga ada ya seperti setan ya, dia kepada Yesus saja, kalau kamu lompat ya malaikat-malaikat akan tangkap kamu, itu pencobaannya. Itu kan dia benar dia. Atau dia katakan, oh roti ini dapat kamu jadikan menjadi apa? Batu. Betul dia. Tetapi dustanya itu apa? Dia gabungkan dengan kebenaran tersebut ya. Jadi itulah, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi seringkali kita umat Kristen, ya seringkali kita berpikir, wah puji Tuhan saya memiliki apa? Saya memiliki firman Tuhan. Ya, setan juga memiliki firman Tuhan. Tetapi apa masalahnya dengan setan? Ya, dia menggabungkan firman Tuhan ini. Dia gabungkan firman ini dengan apa? Dengan kesalahan. Dia gabungkan firman ini dengan kesalahan dan demikian juga dengan kita. Seringkali kita pikir, aduh ada ayat-ayat yang benar, tapi dengan pemahaman yang berbeda, pemahaman yang sesuai dengan pikiran kita, pemahaman yang sesuai dengan tradisi agama kita. Ya. Yang kita sudah tradisi itu tidak terdapat dalam Alkitab, tapi kita ambil satu Alkitab, oh Yesus bangkit pada hari Minggu misalnya. Ya, tidak apa-apa, tapi tidak ada ayat Alkitab yang katakan hari perbaktian kita hari Minggu misalnya ya. Jadi itu yang seringkali terjadi ya. Menggabungkan antara kebenaran betul Kristus Yesus bangkit pada hari Minggu, itu ada betul. Tapi apakah Yesus katakan, hari Minggu ini jadi hari kebaktian karena aku bangkit hari Minggu? Tidak ya. Jadi jangan kita menggabungkan kebenaran dengan yang buruk. Apalagi contoh lainnya? Contoh lainnya adalah pemahaman bahwa kalau kita sudah selamat, kita pasti akan diselamatkan. Kasih karunia. Yesus, Allah mencintai orang berdosa. Betul. Allah mencintai orang berdosa. Betul, keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Betul, Yesus saat ini menjaga agar supaya saudara dan saya tidak keluar dari jalur keselamatan. Ya, kita sudah dalam mobil, kita sudah dalam pesawat yang menuju surga. Tapi seringkali kita mengambil keputusan untuk apa? Lompat dari pesawat atau lompat dari mobil selamat tersebut ya, atau kita mobil tersebut kita belokkan ke tempat yang salah. Jadi itu dia. Ya. Allah mencintai orang berdosa, tetapi Allah tidak ingin kita semua hidup terus dalam dosa, saudara ya. Tapi itulah, banyak sekarang ajaran-ajaran kekristenan yang katakan, wah karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk selamat, apapun yang terjadi, Anda pasti selamat. Betul, kalau kita tetap berada dalam Tuhan, kalau kita jatuh dan kita bertobat, kita akan dapat terus berada dalam jalur keselamatan. Tetapi jangan lupa, setelah kita dibenarkan, setelah kita diselamatkan, kita tetap harus menghidupkan satu kehidupan untuk masuk dalam proses apa? Diubahkan. Kehidupan untuk diubahkan. Ya. Tuhan mencintai orang berdosa, tapi bukan berarti orang berdosa itu harus terus hidup dalam dosanya. Harus apa? Berubah. Ya. Yesus sendiri berkata kepada wanita yang bersinah, yang dibawa kepadanya, pergilah dan jangan berbuat apa? Dosa lagi. Tapi ajaran sekarang, wah nggak apa-apa. Yesus kan mencintai orang berdosa, pendeta ya. Kalau Yesus mencintai orang berdosa, apapun yang saya buat sebagai dalam dosa saya, oke-oke saja. Oh tidak. Tuhan ingin supaya kita itu berubah. Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah Rasul Paulus katakan, aku menasihati kamu berdasarkan firman Tuhan ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Apakah kalau saya bersinah, saya berdusta, saya mengingini istri orang lain, saya membunuh, itu berkenan kepada Allah? Apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan kepada Allah? Tapi katakan apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Jangan sama seperti saat kita masih berdosa. Ya, kita harus menjadi, Rasul Paulus berbicara tentang manusia lama dan manusia baru. Kita harus tinggalkan manusia lama, saudara. Jangan kita hidup dalam keberdosaan. Betul, saudara dan saya seringkali jatuh bangun. Tapi pada saat kita jatuh bangun, mari kita naik kembali. Mari kita bertobat. Mari kita bertobat, minta tolong Tuhan. Ini kesalahan yang saya seharusnya tidak buat. Bantu saya Tuhan, supaya saya tidak mengulangi kesalahan ini. Bantu saya. Selamatkan saya. Saya ingin tetap selamat. Selamatkan terus saya. Itulah
berubah. Ya, naik jatuh bangun, dan ini jatuh bangun, tapi kita akan terus masuk ke dalam kerajaannya. Tidak 2 Timotius 2 ayat 19, Rasul Paulus berkata, nasihat pada Timotius, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Artinya ada yang tidak dikenal. Ya. Seperti apa? Kitab Matius berbicara, Yesus katakan apa ya? Ada orang-orang, Tuhan, kami telah bernubuat, kami telah menyembuhkan, kami telah buat ini dan itu dengan apa? Demi namamu. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Pergilah kalian semua pembuat kejahatan, Matius 7 ya. Pergilah kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita tidak dikenal. Karena kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kita tidak mengikuti kehendak Tuhan secara keseluruhan. Tuhan mau kita mengikuti kehendaknya secara keseluruhan. Tuhan mengenal siapa punyanya. Ayat dikatakan, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Meninggal. Tapi itulah ya. Sekarang di dalam dunia ini, sekarang ini tidak ada lagi yang disebut dengan objective truth. Kebenaran yang objektif. Kebenaran itu sangat subjektif. Ya, kalau kebenarannya pendeta, kebenaran hari Sabat itu hari Sabtu, hari ke-7, ya itu pendeta aja lah yang pegang. Kebenaran bagi kami, inilah kebenarannya. Kebenaran itu adalah kebenaran yang sangat-sangat subjektif, bukan lagi objektif. Bukan lagi berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan apa dan kebenaran itu? Kalau demikian. Kalau kebenaran itu bukan lagi sesuatu yang sangat objektif. Bukan lagi hitam di atas putih. Berdasarkan apa itu kebenaran sekarang? Wah, saya sudah ulang-ulangi ya. Kalimat yang menjadi the word of the year di tahun 2016. Saya sudah punya juga bukunya, Post-Truth itu ya. Itu apa? Kata disebut apa? Pasca kebenaran. Setelah kebenaran. Jadi kehidupan kita saat ini adalah bukan lagi dalam kehidupan yang kebenaran, tetapi kita sudah melewati kebenaran. Apa artinya post-truth ini? Ya, post-truth ini adalah dari sebuah kata sifat ya. Post-truth itu kata sifat yang menunjukkan keadaan di mana fakta yang objektif itu kurang lagi berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada daya tarik emosi dan keyakinan pribadi. Kalau saya yakin hari perbaktian itu bukan hari Sabtu, hari ke-7, itu keyakinan saya berdasarkan keterikatan saya dengan tradisi saya. Itulah kebenarannya pendeta. Ya, itulah fakta bagi saya. Jadi manusia saat ini berbicara tentang fakta saingan, alternatif facts. Ya, seringkali kita. Tapi kita lihat, kita sering mendengar itu istilah-istilah alternatif facts dulu ya. Alternatif facts itu, fakta alternatif itu sesungguhnya adalah lies, dusta itu. There is no such thing as alternative facts. The word for alternative facts is lie. Jadi jangan kita berpikir bahwa waduh ini faktanya itu fakta buat Anda, ya. Fakta buat Anda itu tapi bukan fakta buat saya. Fakta adalah fakta, ya. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Ya, dengan kata lain ya. Jadi itulah. Kalau kita memiliki fakta tandingan, alternatif facts, fakta-fakta saingan, ya yang sesungguhnya itu adalah dusta. Tapi seringkali dusta-dusta itu baik dari segi bermasyarakat, di politikus, bagi para politikus, dan di dalam kebenaran doktrin kekristenan sekalipun. Kalau itu seringkali diulang-ulangi, bahaya ya. Kalau itu fakta yang salah, alternatif facts itu bukan fakta yang salah, itu sebenarnya dusta. Tidak ada fakta yang salah. Fakta itu tidak pernah salah sesungguhnya ya. Fakta itu tidak pernah salah. Yang fakta tandingan itu adalah satu dusta, tapi seringkali karena diulang-ulangi, dilakukan dan itu kita yakini dengan kepercayaan pribadi kita seperti apa ya, definisi daripada post-truth itu ya. Fakta objektif itu kurang berpengaruh. Yang pengaruh itu adalah emosi saya kena nggak? Apakah saya dapat senang dengan fakta ini? Dengan fakta ini, apakah ini sesuai dengan keyakinan pribadi saya? Maka itu kita yakini sebagai satu kebenaran. Tapi hati-hati. Kebenaran alternatif itu sesungguhnya dusta. Yang hanya benar yang benar. Di luar kebenaran adalah dusta. Tapi seringkali dusta itu diucap-ucapkan, dilakukan terus-menerus. Sehingga dusta itu akhirnya dipercayai sebagai satu kebenaran. Seringkali dipercayai sebagai satu kebenaran. Ya. Nah inilah yang seringkali kita dengar ya, yang seringkali diatribusikan kepada Adolf Hitler ya. Walaupun mula-mula menurut sejarah dia mau sehubungan dengan orang Yahudi ya,
Dia kutipan ini ditujukan pada orang Yahudi, tapi ujung-ujungnya itu kena kepada dirinya ya. Dia katakan apa ya? If you tell a big enough lie and tell it frequently enough. Kalau Anda mengatakan satu kebohongan ya yang besar dan sering kali kebohongan itu Anda ucapkan kebohongan tersebut, maka kebohongan yang besar itu yang sering kali diungkapkan, Anda akan percaya. Anda akan apa? Percaya. Dan inilah ya banyak penulis-penulis buku yang bicara tentang positive thinking, ya positive thinking. Wah, saya orang terkenal, saya orang kaya, saya orang terkenal, saya pasti menang, saya pasti menang. Waduh, saya tidak mungkin salah, Kita ulang-ulangi kata-kata mantra tersebut, maka Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Positive thinking Anda itu menyebabkan Anda menjadi orang yang hebat dan lain sebagainya. Dan itulah ya, if you tell a big enough lie and tell it frequently, it will be believed. Orang akan percaya. Oh ya betul. Ya Pendeta Rantung itu waduh hebat. Karena saya udah bilang, saya Pendeta Rantung, saya Stephen Rantung, saya orang hebat. Wow. Dan saya katakan kepada Anda semua, oh Stephen Rantung itu orang hebat. Dan sering-sering setiap malam saya bilang seperti itu. Maka ada orang yang bisa saja apa ya? Bisa saja percaya. Dan inilah ya. Inilah dunia yang sudah post-truth, yang sudah kacau balau. Kebenaran itu udah nggak tahu lagi. Tergantung saya terikat nggak dengan orang tersebut. Apakah saya terikat dengan pandangan tersebut atau tidak? Apakah emosi saya kena dengan pandangan tersebut atau tidak? Dan inilah yang sedang terjadi baik di dunia rohani, dunia politikus dan lain sebagainya misalnya. Dan itu bukan hanya di Amerika Serikat atau di dunia barat atau di Indonesia saja. Kita pernah dengar ya bagaimana Ratna Sarumpait. Ya betul dia mengalami masalah dengan wajahnya tapi kemudian ya ada kebenaran yang post-truth-nya, bukan post-truth, half-truth-nya dia nyatakan apa ya? Half-truth-nya, waduh ini karena ada lawan politik saya yang menyebabkan saya menderita seperti ini. Tapi ketahuan itu bukan suatu apa ya? Bukan suatu kebenaran. Dunia saat ini terus terang saudara penuh dengan kesalahan-kesalahan, penuh dengan kebohongan-kebohongan yang seringkali kalau kita tidak berdoa, kita tidak minta kepada Tuhan, kita bisa percaya kepada kebohongan-kebohongan tersebut. Itulah sebabnya firman Tuhan sudah jelaskan kepada kita, sudah mengamarkan kepada kita, fokus kepada kebenaran. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus katakan tentang dirinya. Rasul Paulus banyak kali berbicara tentang hati-hati dengan orang-orang yang begini, yang menyimpangkan kebenaran dan lain sebagainya. Oh begitu banyak, saya nggak punya waktu taruh lagi ayat-ayatnya. Tapi Markus 13 ayat 22 sudah mengamarkan kepada saudara dan saya. Apa amarannya? Markus 13 ayat 22. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Mari kita lihat orang-orang, entah itu siapa orang tersebut. Entah seorang pemimpin negara, pemimpin agama sekalipun. Pendeta Rantung sekalipun. Mari kita lihat mereka. Bagaimana caranya kita melihat mereka? Apakah standar objektif kita untuk melihat pemimpin negara? Apakah perkataan itu benar atau half-truth? Apakah pernyataan itu alternative facts atau bukan? Kita punya standar ini, saudara. Ya, kita punya standar ini ya. Firman Tuhan ya. Firman tidak heran Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Rasul Paulus berkata, dalam segala keadaan Anda bingung, waduh ini kebenarannya gimana? Ini benar enggak? Ini benar. Ini berita ini benar atau enggak nih? Apalagi dengan adanya multimedia saat media saat ini ya. Yang kita lihat ya dengan Facebook dan lain sebagainya, orang kata, oh iya, saya tahu ini benar, pendeta. Dari mana Anda tahu? Oh, itu saya lihat di Facebook, saya lihat di YouTube. Hati-hati ya. Apa yang Anda lihat, keterangan orang di Facebook, keterangan orang di YouTube, mari kita jangan langsung semuanya kita terima. Mari kita bandingkan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita lihat dengan ajaran keseluruhan dari Alkitab. Ada orang, di YouTube dia bahas pelajaran firman Tuhan, tapi dia belok-belokkan firman Tuhan. Satu ayat, dia ambil aja ayat tersebut, tidak dihubungkan dengan ayat lainnya. Sehingga ajaran Alkitab itu keluar dari konteksnya. Jadi hati-hati. Jadi dengan lain, Efesus 6 sudah amarkan kepada saudara dan saya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman.
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Iman, percaya kita kepada Yesus. Tuhan, saya bukan mau percaya orang, saya bukan mau percaya partai, saya bukan mau percaya satu tokoh, biarpun dia tokoh agama sekalipun dia pendeta rantung mungkin. Anda dapat katakan demikian, silakan ya. Tapi iman kita kepada siapa? Iman itu hanya kepada Tuhan kita ya. Apalagi ya. Pergunakan perisai iman, sebab perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari senjata. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan yang membentengi kita daripada segala dusta. Itu apa? Dan pedang roh, yaitu apa? Pedang roh itu apa? Firman Allah. Ini dia, saudara. Firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi inilah ketopang keselamatan dan pedang roh kita itu yang adalah yang sangat-sangat objektif. Itu adalah apa? Firman Tuhan. Saya mengajak kita semua saudara sekalian, marilah kita fokus kepada ini ya. Marilah kita fokus kepada firman Tuhan sehingga kita tidak akan diombang-ambingkan oleh Mesias-Mesias, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Silakan, mungkin ada tambahan 1 atau 2 dari Papi, Om Rain, silakan. Ya. Ada? Oh, saya lihat ada. Oke, Papi sudah di unmute. Habis Papi mungkin Bapak Pendeta Filipus Sunarti ya. Silakan. Thank you. Oh, oke. Silakan Pendeta Filipus Sunarti. Pendeta Filipus maksud saya. Ya. Puji Tuhan Pendeta, luar biasa hari ini. Ya. Tapi saya tertarik tentang dusta yang dilakukan oleh Abraham, dan itu terjadi bukan hanya Abraham, Ishak juga berbuat seperti itu. Betul. Ya. Nah, ini kan gini Pendeta. Bagaimana kita menyikapi tentang dusta yang terjadi dalam kehidupan zaman-zaman modern sekarang ini? Karena kalau kita lihat yang dusta sama yang benar itu banyak dusta. Ya, dan sekarang dusta ini bukan seperti kesalahan ya, tapi sudah terjadi, sudah kayak budaya, baik di kalangan apapun lah, tingkat bawah maupun tingkat yang tinggi gitu Pendeta. Nah, yang saya katakan seperti ini Pendeta, nah, dusta yang dilakukan oleh Abraham, kemudian oleh Ishak, itu kan semata-mata untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, dan itu kelihatannya tidak merugikan orang lain kan Pendeta ya. Nah, ada satu contoh juga begini Pendeta. Ketika orang tidak mengatakan sesuatu dengan jujur atau benar, karena ada alasan-alasan yang dipertimbangkan. Satu misal begini, ada orang sedang kecelakaan. Kemudian si saksi ini dia tahu keluarganya. Ketika dia memberikan berita begini, ayo ke rumah sakit dulu. Kenapa? Ini orang tuamu kecelakaan. Bagaimana keadaannya? Lagi kritis, padahal udah mati. Ya, karena mungkin si pembawa berita ini ingin supaya juga tidak berdampak kepada keluarganya itu nanti shock atau pingsan seperti itu. Nah, seperti apa Pendeta? Yang kira-kira yang harus kita bahas hari ini supaya kita bisa mendudukkan ini. Jadi istilahnya gini, apakah ada kebohongan-kebohongan atau dusta yang kira-kira masih bisa ditoleransi atau semuanya itu memang dosa? Itu kalau dosa pasti membawa kebinasaan gitu. Oke, begitu Pendeta. Ada satu pepatah Amerika yang katakan honesty is the best policy. Seringkali kita pikir kita mau menunda berita yang tidak baik ya, kita mau tunda berita yang tidak baik, tapi akhirnya tetap saja apa ya? Tetap saja berita tersebut apa? Sampai ya, tetap saja sampai berita tersebut. Jadi dalam kasus-kasus tersebut mungkin kalau kita sudah mengetahui kebenaran tersebut, kita berdoa dan minta kepada Tuhan akal budi dari surga untuk menyatakan kebenaran itu dengan bisikan, dengan seperti kita sudah sering baca ya, Lukas 12 ayat 12, perkataan yang akan keluar dari apa ya? Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk berkata-kata pada situasi-situasi tertentu. Nah, tentu saja kita tidak akan masuk kepada satu teologi, bukan satu etika yang disebut dengan etika situasi. Jadi segala sesuatu itu tergantung etika apa kebenaran itu tergantung situasi. Ya, bagaimana situasinya? Apakah kita untuk situasi-situasi tertentu kita dapat saja berbohong, ya, atau setengah berbohong dan lain sebagainya. Tapi semua situasi-situasi tersebut adalah satu upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya. Kita tidak menyatakan kebenaran oleh sebab keluarga yang meninggal tersebut, oleh sebab kita ingin menyelamatkan diri kita. Kenapa?
aduh, daripada nanti saya dihajar pembawa berita yang buruk, jadi orang yang buruk ya. Seringkali kita dikatakan itu. The bearer of bad news is a bad person. Seringkali kita takut untuk menjadi pembawa berita buruk oleh sebab kita akan dihajar. Tetapi ujung-ujungnya honesty is still the best policy. Ya, dengan kebijaksanaan surga, kenapa kita tidak seperti pelajaran sekolah sahabat kita? Kenapa kita tidak mau bergantung kepada apa yang Tuhan dapat lakukan? Seringkali kita berdusta supaya kita mau menyelamatkan diri kita. Waduh, daripada istri atau suami saya hantam saya nanti, sudah berdusta dikit aja. Ya, sembunyikan kebenaran tersebut supaya cari alasan dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya, saudara, ujung-ujungnya seperti pepatah Inggris katakan tadi, honesty is the best policy. Ujung-ujungnya itu masih ada satu pepatah yang alkitabiah ya. Janganlah kita menjadi saksi dusta. Firman Tuhan katakan, mungkin konsekuensinya kita pikirkan, kita kan pada saat kita berdusta atau apa yang kita kalkulasikan dalam pikiran kita, ini kok kita berhitung-hitung, ini kalau saya ngomong yang benar ini konsekuensinya, kalau saya ngomong tidak benar konsekuensi. Kita seringkali kita kan bukan Allah ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi konsekuensi itu kita hanya berpikir berdasarkan pemahaman kita, tapi pemahaman kita kan bisa salah. Kenapa kita tidak serahkan pemahaman tersebut kepada Tuhan ya? Kepada Tuhan yang sudah alfa dan omega, yang sudah mengetahui awal sampai akhir. Apapun yang terjadi, minta kepada Tuhan kebijaksanaan dan apa? Berbicaralah sesuai dengan apa yang Tuhan tanamkan dalam pikiran kita saat kita berdoa. Dan saya tetap percaya, apapun yang Tuhan gerakkan kita berdasarkan firman-Nya. Firman Tuhan, ya kita pikir ya, wah ini kehendak Tuhan ya. Tapi ingat, the will of God will never contradict the word of God. Kehendak Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, jangan kamu bersaksi dusta, jangan kita pikir, oh untuk saat ini, oke, seperti kehendak Tuhan ini saya boleh berdusta nih, supaya keluarga itu tidak shock nanti, supaya nggak sakit jantung, istrinya juga mati atau apa. Nah, tapi biarkanlah, kita serahkan semua kepada Tuhan. Ujung-ujungnya ya tentang hal tersebut, Tuhan yang lebih tahu. Kan? Ujung-ujungnya kehidupan kita dalam dunia ini dengan konsekuensi yang kita hadapi saat ini hanya sementara. Kita mungkin dibenci karena kita membawa pekabaran yang buruk tersebut, tapi kehidupan kita kan bukan hanya untuk dunia ini ya, Pendeta. Itulah fokus, itulah yang harus jadi fokus kita. Apakah ini kehendak Tuhan ini saya berbicara seperti ini, dusta tersebut? Apakah kehendak ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Adakah saya memiliki iman untuk percaya kalaupun saya harus dibenci oleh manusia oleh sebab saya menyatakan kebenaran? Apakah ya Tuhan tidak akan memberikan jalan keluar sesudah itu bagi saya dan bagi keluarga yang mengalami duka kecelakaan tersebut. Jadi kita serahkan semua kepada Tuhan. Itulah sebabnya iman, percaya itu ya Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan. Dalam keadaan kepepet sekalipun. Kalau kita berdosa konsekuensinya parah. Kalau kita beriman, serahkan kepada Tuhan. Honesty is still the best policy. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.